Desa Bonomulyo, sebuah desa yang cukup padat oleh penduduk dan termasuk desa percontohan di kabupaten ini. Walau begitu, sebenarnya pernah ada kisah yang cukup membuat bulu kuduk merinding saat membicarakan tentang Desa Bonomulyo. Beberapa tahun lalu berdampingan dengan Desa Bonomulyo ada sebuah desa yang bernama Desa Serawen, sebuah desa kecil yang hanya dihuni sekitar 100-an kepala keluarga. Namun ada satu kejadian aneh yang membuat seluruh warga desa itu meninggal dengan misterius. Konon warga Desa Bonomulyo juga mengalami kejadian-kejadian aneh setelahnya. Namun hal itu berhenti setelah ada beberapa orang yang menjaga desa ini. "Nah, kita sudah sampai nih Mas Tiko," ucap Mas Badrun yang menghentikan motornya di sebuah warung makan. "Ya sudah kalau gitu, kita makan siang dulu aja. Udah lapar Thomas?" balas Mas Tiko. "Yo jelas Thomas, makanya saya sengaja berhenti di depan warung," ucapnya sembari tertawa cengengesan. Tiko hanya menggeleng sembari tertawa menyaksikan tingkah laku Badrun. Setidaknya dengan tingkahnya itu, Tiko merasa tidak bosan sepanjang perjalanan tadi. "Mas, kok cuma sayur sama tempe doang? Tambah lauk ayam atau yang lain gitu?" ucap Tiko pada Badrun. "Gak usah Mas, ini aja. Yang penting nasinya penuh, iya kan Bu?" balas Badrun yang dibalas dengan senyuman oleh ibu warung. Tiko pun mengambil lauk ayam goreng satu lagi dan meletakkannya di piring Badrun. "Makan yang kenyang Mas, tenang aja. Jajannya kita berdua ini gak semahal jajanku sama sekali di Jakarta," balas Tiko yang mulai menikmati makanannya. "Wah, beneran Mas, matur nuwun loh, rezeki gak kemana." Badrun menatap dengan semangat menu makanannya itu dan memakannya dengan lahap. Sembari makan di warung, Tiko dan Badrun cukup sering melihat beberapa orang dengan pakaian aneh yang masuk ke desa. Mulai dari pakaian serba hitam seperti dukun, pengembara menggunakan caping, hingga seseorang menggunakan atribut agama tertentu. "Bu, sejak kapan kampung ini jadi ramai dengan pendatang seperti itu?" tanya Badrun penasaran. "Oh alah, itu toh, ya semenjak minggu yang lalu, waktu Pak Juwono mengumumkan sayembaranya," balas ibu warung. "Jadi sayembara itu beneran?" "Lah bener Thomas, wong dipasang di papan pengumuman desa juga." Tiko penasaran dengan pengumuman apa yang dipasang. Ia pun menghabiskan makanannya dan mengajak Badrun mencari tahu pengumuman apa yang dipasang juragan kaya itu. Badrun menunjukkan jalan menuju pos desa, di mana terdapat papan pengumuman yang dimaksud. Sepertinya dari cara Badrun menunjukkan jalan, dia tidak bohong bahwa dia memang berasal dari desa ini. Sebelum mereka sempat sampai di papan itu, mereka melihat ada beberapa orang berpakaian hitam dengan benda pusaka yang terikat di pinggangnya. Sepertinya ia berasal dari suatu perkumpulan. "Minggir, orang kampungan gak usah ikutan urusan ini." Seseorang dengan berkumis tebal menghardik pemuda yang sedari tadi terpaku menatap pengumuman itu. Ia pun hampir terjatuh. Beruntung ada tiang pos yang menjadi penyangganya. Ia hanya menatap orang-orang itu dan memilih untuk pergi sembari merapikan sarungnya yang melingkar di bahu. "Kalau berurusan sama mereka, mending cabut aja Mas Tiko, kayak orang tadi," ucap Badrun. "Iyo Mas, ngerti aku. Semoga bukan orang-orang itu yang harus kita mintain tolong," balasku. Cukup lama sekumpulan orang itu membaca pengumuman. Sepertinya mereka sudah mendapat petunjuk kemana mereka harus pergi. Aku pun mengambil kesempatan itu untuk membaca pengumuman yang ada di hadapanku. Aku mengira akan menemukan pengumuman seperti sebuah sayembara zaman dulu. Namun ternyata apa yang terpampang di hadapanku sangat berbeda dengan apa yang aku bayangkan. Sebuah surat. Pengumuman itu adalah sebuah surat yang berisi rasa putus asa seorang ayah yang sangat mengharapkan kesembuhan anaknya. Dan kurang lebih seperti ini isi suratnya. "Saya hampir menyerah, tapi Menur adalah anak saya. Anak saya yang sangat saya sayangi dari lubuk hati saya yang paling dalam. Setiap teriakan kesakitannya, teriakan amarahnya dan apapun yang terdengar dari mulutnya selalu menyayat hati saya. Sudah berbagai macam cara kami coba untuk mengobati Menur, rumah sakit, tabib, pemuka agama, dukun, atau apapun itu. Namun sama sekali tak ada perubahan dengan keadaan Menur. Seandainya ada yang bisa saya tukarkan untuk kesembuhan Menur, saya bersedia memberikan harta saya seluas 5 hektar tanah atas nama saya sendiri. Karena itu tidak seberapa dibandingkan kesembuhan Menur saat ini. Saya tidak peduli apakah yang akan datang itu dokter, dukun, orang pintar, atau apapun itu.
selama itu bisa membuat anak saya benar-benar sembuh dan sehat hingga ia bisa meneruskan masa depannya. Tertanda Juwono. Ada gambaran peta yang menunjukkan ke arah rumahnya. Sebenarnya Tiko cukup heran dengan surat ini. Perbuatannya ini benar-benar beresiko. Bisa saja pengumuman ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang licik dan berniat jahat. Badrun ikut membaca pengumuman itu dan memastikan lokasi yang dimaksud. Rupanya ia mengenali lokasi itu dengan mudah. Sebelum terlalu sore, Badrun pun mengajak Tiko menaiki motornya lagi dan berangkat menuju rumah Pak Juwono. Sesuai dugaan Tiko, sudah ada beberapa orang di sana. Namun seolah tidak ingin terlihat mencolok, beberapa dari mereka memilih menunggu di tempat-tempat sekitar rumah Pak Juwono. Ada yang bersemedi di bawah pohon, ngobrol dengan tetangga, hingga ada yang berputar-putar mengelilingi rumah Pak Juwono seperti mencari petunjuk. "Ayo mas, mumpung Pak Juwononya ada di rumah," ajak Badrun. "Loh, tapi mas, yang lain aja pada menunggu di luar. Memangnya beliau mau menerima kita?" tanya Tiko pada Badrun. "Sudah, ikut aja mas," balas Badrun dengan santai. Tiko hanya mengikuti Badrun setelah ia memarkirkan motornya tak jauh dari rumah Pak Juwono. Banyak mata memandang kami dengan sinis, namun Badrun masih tetap berjalan dengan santai. "Kulo nuwun lek," panggil Badrun seolah ia sudah terbiasa dengan rumah itu. Suara langkah kaki terdengar berjalan ke arah keluar dengan ragu. Seorang bapak mengintip sedikit sebelum akhirnya menghampiri Badrun. "Badrun, kok kamu bisa ada di sini?" tanya bapak yang menyambut kami itu. "Iyo lek Ju, aku dapat kabar katanya Menur sakit. Maaf lek, aku baru bisa jenguk," ucap Badrun pada orang itu. "Iya nggak apa-apa, terima kasih sudah nyempatin waktu. Kamu datang sama bapakmu?" tanya Pak Juwono. "Enggak lek, belum sempat mampir ke rumah malah. Ini saya datang sama teman saya. Saya benar-benar khawatir sama keadaan Menur," ucap Badrun sembari mengenalkan Tiko. "Salam kenal Pak, saya Tiko," ucap Tiko memperkenalkan diri. "Oh alah, ya sudah, ayo masuk dulu. Mohon maaf ya, masih ada beberapa orang yang mengobati Menur. Saya nemenin mereka sebentar," jawab Pak Juwono. Mereka pun masuk ke dalam rumah dan duduk di tempat yang dipersilakan. Kamar Menur berada tepat di dekat ruang tamu. Dari kursi tamu sedikit-sedikit mereka dapat melihat apa yang terjadi di kamar Menur. Menur ternyata masih berumur belasan tahun. Terlalu mengenaskan mengetahui seorang anak seumurannya mengalami bencana seperti ini. Tiko pun memperhatikan seisi rumah Pak Juwono yang cukup mewah untuk sekelas rumah yang ada di desa. Koleksi barang-barang antik seperti karpet, kulit binatang, dan guci-guci juga terlihat menghiasi isi rumah Pak Juwono. "Mas, Pak Juwono itu Pak Lemu ya?" tanya Tiko sembari menyenggol dengan Badrun. "Bukan, hanya saja Pak Juwono sering ke rumah bapak dulu, jadi aku cukup dekat sama mereka. Lagi pula warga desa di sini hampir setengahnya masih ada hubungan keluarga," balas Badrun. Tiko pun mengangguk. Penjelasannya memang cukup masuk akal. Tiko pun sebenarnya masih ada hubungan darah walau jauh dengan orang-orang di desanya. "Drun, diminum dulu ya. Bapak biar nemenin tamu-tamu dari jauh itu dulu," ucap Mbak Tumi, salah satu pembantu Pak Juwono yang juga sudah lama mengikuti tuannya itu. "Iyo Mbak Tumi, matur nuwun ya," balas Badrun menerima 2 gelas kopi yang disuguhkan kepada mereka. Sembari menunggu Pak Juwono, mereka pun menyaksikan apa yang terjadi di kamar Menur. Bau kemenyan tercium sangat pekat dari sana. Samar-samar terdengar juga suara-suara mantra berbahasa Jawa kuno terdengar dibacakan oleh beberapa orang dari dalam sana. "Kamu tidak bisa," terdengar suara wanita dengan suara yang aneh dari dalam kamar. "Kamu tidak bisa memisahkanku dari anak ini." Itu adalah suara yang berasal dari tubuh Menur. Ia seolah tidak terpengaruh oleh bacaan-bacaan dan ilmu yang digunakan oleh orang-orang sakti itu. "Kalau kamu menantang, saya ladeni," ucap orang dengan dandanan yang menyerupai dukun itu. Ia pun mengeluarkan sebilah keris yang terselip di pinggangnya. Dengan abu yang ia lemparkan ke tungkunya, tiba-tiba muncul nyala api dari tempat pembakaran menyan. Melihat kejadian itu, seketika Tiko dan Badrun merinding. Ia seolah merasakan udara di rumah itu berubah semakin dingin bersamaan dengan suasana yang menjadi semakin mencekam. Kemudian terdengar suara besi dari dalam kamar. Suara itu terdengar saat Menur berusaha pergi meninggalkan kamar itu untuk menjauh dari apa yang dilakukan oleh dukun itu. "Gila,
Menur dipasung, Drun? Tanya Tiko. Sepertinya sih begitu. Aku gak nyangka kalau memang separah itu, balas Badrun. Menur terlihat ketakutan. Ia berusaha merangkak keluar meninggalkan kamar untuk menjauhi dukun itu. Tolong, panas! Teriak sosok dari dalam tubuh Menur. Ia meronta dan merangkak keluar dengan wajah pucat dan tersiksa. Rambutnya terlihat acak-acakan dengan potongan yang tidak sempurna. Terlihat beberapa bekas luka di tubuhnya yang mereka sendiri belum mengetahui apa penyebabnya. Dasar pengecut, kesini kamu! Ucap dukun itu yang menarik rambut Menur dan menyeretnya ke dalam. Mbah, jangan kasar mbah, dia anak saya, ucap Pak Juwono berusaha menahan dukun itu. Bapak diam saja dan saksikan dari jauh, biar saya habisi setan ini di depan mata bapak, balas dukun itu. Pak Juwono terlihat kebingungan. Ia merasa kasihan dengan anaknya. Namun satu sisi ia ingin anaknya segera pulih dari keadaannya saat ini. Tiko dan Badrun merasa tidak tega saat melihat mata Pak Juwono berkaca-kaca. Pati geni ngiket urip, ngobong jiwo ngalarung angkoro. Mantra itu diucapkan dukun itu dengan menggenggam sebilah keris dan menjambak Menur dari belakang. Menur berteriak dan menangis sejadi-jadinya. Wajahnya terlihat ketakutan. Walau begitu mereka tahu dengan pasti itu bukanlah raut wajah Menur yang sebenarnya. Dukun itu tidak omong kosong. Mantra yang ia ucapkan menggetarkan setiap kaca yang ada di rumah ini karena ilmunya bisa saja menghancurkan apa saja yang berada di sekitarnya. Panas, panas, aku terbakar! Teriak Menur tersiksa dengan mantranya itu. Ia pun meronta memukuli pintu, lantai atau apapun yang bisa ia sentuh, namun dukun itu sepertinya tidak berniat menyiksa Menur. Tapi dalam hitungan beberapa detik, tiba-tiba Menur terdiam. Berhasil? Tanya Pak Juwono. Suasana di tempat itu menjadi hening beberapa saat, namun perasaan aneh tetap menyelimuti kami yang berada di rumah ini. Dukun itu tidak menjawab pertanyaan Pak Juwono. Ia tidak dapat memastikan sebelum melihat langsung wajah Menur. Tapi tidak dengan Tiko dan Badrun. Dari posisinya saat ini, mereka melihat wajah Menur justru tersenyum dengan tertutup oleh rambutnya. Ia menoleh ke arah dukun itu dengan wajah yang melecehkan. Tidak ada yang lebih dari ini? Ledek Menur sembari mulai tertawa. Dukun itu kesal dan mulai membaca berbagai mantra. Rumah ini semakin bergetar. Aku merasakan hal-hal mengerikan mendekat ke tempat ini. Kamu malah memanggil setan-setan yang lain, ucap Menur yang sama sekali tidak terganggu dengan mantra itu. Sebaliknya kehadiran sosok lain mulai terasa di sekitar bangunan ini. Dukun itu mulai berkeringat. Tiko dan Badrun mulai resah merasakan kehadiran makhluk lain yang berada di sekitaran mereka. Tiko, bahaya ini, aku merinding, ucap Badrun. Dari datang aku juga udah merinding, Drun, balas Tiko. Sekelebat mereka melihat sosok-sosok yang mengintip dari jendela, dan di celah pintu seolah ada sosok tak kasat mata yang penasaran dengan keadaan rumah ini. Dukun yang sedari tadi menjambak Menur tiba-tiba terlihat aneh. Matanya melotot. Ia seolah menahan sesuatu sampai kesakitan seperti itu. Tidak berselang lama tiba-tiba dukun itu memuntahkan darah dan berusaha keluar dari kamar Menur. Menur tidak membiarkannya. Ia menarik tubuh dukun itu kembali. Ia menjambaknya dan menghantamkannya ke dinding. Pak Juwono dan beberapa anak buah dukun itu mencoba menahan Menur, namun semuanya percuma. Dukun itu berusaha mengambil kesempatan itu untuk berlari tertatih keluar rumah. Menur menolak dan menjatuhkan semua orang yang memeganginya. Hanya dengan sekali gerakan, rantai yang mengikat Menur terlepas dari dinding. Ia pun meninggalkan ayahnya dan mengejar dukun itu. Tiko dan Badrun tidak punya nyali untuk menahan Menur. Yang bisa mereka lakukan adalah segera berlari untuk membantu Pak Juwono. Menur, tolong hentikan Menur, perintah Pak Juwono. Iya Lekju, kita akan susul. Tiko dan Badrun membantu Pak Juwono untuk ke depan, sementara anak buah dukun itu mengejar Menur. Saat mereka sampai di luar, langit sudah mulai memerah. Suasana di tempat itu benar-benar membuat siapa saja yang menyaksikannya merasa merinding. Ampun, ampun, teriak dukun yang benar-benar menjadi ketakutan dengan sosok yang merasuki tubuh Menur itu. Menur tidak menghentikan apapun itu yang ia lakukan. Ia hanya menatap dukun itu dan dukun itu terus kesakitan memuntahkan darah dari mulutnya.
Kedua anak buah dukun itu berhasil menangkap Menur, namun Menur terus menatap dukun itu sambil menyeringai tanpa beranjak dari tempatnya. Dukun goblok, bisa kalah dari setan coro begini. Kali ini tiba-tiba muncul seorang kakek dengan pakaian Jawa lusuh mendekat ke arah Menur dan mengikatnya dengan tali yang telah ia bacakan mantra. Tanpa rasa terusik, Menur malah meludahi kakek itu dan membuat kakek itu semakin marah. Mantranya membuat tali yang mengikat Menur terbakar secara ajaib, tapi tetap saja Menur tidak takut. Sebaliknya wajah kakek tua yang terkena ludah Menur itu merasa gatal. Hah, gatal, wajahku gatal, apa ini? Teriaknya dengan panik yang tak mampu menahan rasa gatal yang amat sangat itu. Ia menggaruknya, namun rasa gatalnya malah semakin menjadi-jadi. Bahkan wajahnya mulai berdarah dengan kuku-kukunya sendiri. Para orang-orang sakti yang sedari tadi menunggu di luar pun terusik melihat kejadian itu. Mereka merasakan hal yang mengerikan merasuki tubuh Menur dan memutuskan untuk mengepungnya, setidaknya itu mengurangi resiko yang akan mereka tanggung. Jangan sakiti anak saya, pinta Pak Juwono. Mundur Pak, anak bapak sudah dirasuki iblis, balas salah satu dari mereka. Ia kemudian mengeluarkan cemeti yang panjang yang diserahkan oleh anak buahnya dan memukulnya beberapa kali ke tanah. Mbah, tidak harus seperti itu Mbah. Badrun berteriak mencoba menahan orang itu, namun sepertinya ia tidak berniat mendengarkan Badrun. Seorang lagi menggenggam benda seperti boneka kecil hitam dengan berbagai pusaka dari bagian tubuh hewan yang menggantung di kalungnya. Jenglot, itu jenglot kan? Tanya Tiko. Tiko dan Badrun tidak menyangka di pelataran rumah depan Pak Juwono itu mereka melihat orang-orang, benda dan sosok-sosok yang selama ini hanya ia dengar dari cerita mulut ke mulut. Serangan cemeti orang sakti itu mengenai tubuh Menur dan membuatnya berteriak kesakitan. Pak Juwono berlari ke arah Menur untuk melindunginya. Tapi anak buah orang-orang itu menahan Pak Juwono. Menur yang semakin mengamuk mengejar orang itu dan menangkap cemetinya. Di sisi lain, dukun yang menggenggam jenglot itu membawa taring hewan buas dan menusukkannya ke leher Menur. Menur mengeram kesakitan. Ia semakin marah. Mati saja kalian, ucap Menur yang sepertinya benar-benar merasakan kesakitan oleh serangan orang-orang sakti itu. Kali ini suara Menur berubah lagi. Sepertinya memang ada beberapa sosok yang merasuki tubuh Menur. Kini langit pun menjemput malamnya. Bersamaan dengan itu, mata Menur kini memutih. Mulutnya memuntahkan cairan hitam, namun ia terus tertawa. Seketika semua orang yang menyerangnya terjatuh. Mereka merasa kesakitan dan meronta-ronta. Mata mereka mulai menghitam dengan cairan yang keluar dari setiap lubang di tubuhnya. Bukan tanpa perlawanan, beberapa sosok bayangan muncul dari jenglot yang dukun itu pegang dan bersiap melawan. Namun dalam sekejap, sosok itu menghilang seolah takut dengan keberadaan Menur. Sudah Menur, hentikan, jangan bunuh siapapun, pinta Pak Juwono. Wajah Menur sudah penuh dengan emosi. Entah makhluk apa yang merasukinya. Tapi di tengah-tengah kejadian itu, tiba-tiba ada keris yang melayang dan menusuk bahu Menur. Ia kesakitan, tapi sepertinya tusukan itu juga tidak terlalu dalam. Mereka semua menoleh ke arah di mana keris itu berasal. Beberapa orang terlihat mendekat dengan ciri pakaian yang Tiko dan Badrun pernah ketahui sebelumnya. Mereka adalah orang-orang sakti yang melihat pengumuman itu sebelum mereka. Kalau tidak bisa diusir, bunuh saja, perintah salah satu dari mereka. Pak Juwono kini semakin ketakutan. Ia memeluk dan menahan Menur dari belakang, namun ia malah terpental jauh hingga terjatuh ke tanah. Orang sakti itu terus menyerang Menur dengan kerisnya. Beberapa dari mereka terpental, namun tak jarang serangan itu sampai ke tubuh Menur dan membuat darah segar mengucur dari tubuhnya. Sosok di dalam tubuh Menur tidak terima. Ia semakin mengamuk hingga bebatuan di sekitar tempat itu melayang menghantam kepala orang-orang itu. Pertarungan sengit pun terjadi. Dukun itu sepertinya juga bukan dukun yang bisa dianggap remeh. Karena keris yang ia miliki berhasil melukai Menur hingga kewalahan. Tapi entah mengapa aku merasakan bau busuk yang ku kenal tercium saat keris itu terayun. Kalau Menir mati gimana, Drun? Tanya Tiko. Lah, nggak tahu Tik. Aku juga nggak pernah menghadapi kejadian seperti ini, balas Badrun. Ada beberapa warga yang menyaksikan kejadian ini, tapi sebagian memilih pulang dan bersembunyi untuk melindungi diri. Hasil adu ilmu mereka tidak dapat diduga. Saat satu persatu anak buah dukun itu tumbang, alur pertarungan pun berubah. Menur pun kembali tertawa. Rupanya keris ini kau dapatkan dari sendang itu,
ucap sosok dalam tubuh Menur. Tidak mungkin. Ku korbankan anak buahku untuk mendapatkan kekuatan ini, ucap dukun yang mulai terpojok dengan sesuatu yang menahan gerakannya. Menur menyeringai dengan mengerikan. Ia merebut keris yang sempat menusuk pundaknya tadi dan menjilati darahnya. Anak buah yang kau korbankan ingin kamu mati, ucap Menur yang segera mencekik dukun itu. Ia pun bersiap menghujamkan keris itu tanpa ampun. Tiko dan Badrun menutup mata tak mampu melihat kejadian itu. Ia membayangkan akan ada darah yang bermuncratan lagi dari seorang dukun yang kehilangan nyawanya. Tapi dugaan mereka salah. Ada seseorang yang menahan tangan Menur dari belakang. Seorang pemuda. Drun, itu siapa? Kok nggak asing? Tanya Tiko. Badrun mencoba mengingat, dan memang benar ucapan Tiko. Penampilan orang itu tidak asing. Seorang pemuda dengan sandal jepit dan mengalungkan sarung di bahunya. Itu orang yang melihat papan pengumuman tadi, Tik. Balas Badrun yang berhasil mengingat pemuda itu. Pak Juwono nggak apa-apa, biar diobati sama teman saya dulu. Tiba-tiba seorang dengan wajah yang cukup bijak menghampiri kami bersama warga yang lain. Pak Karyo, kenapa bisa ada di sini? Orang itu siapa, Pak? Tanya Pak Juwono. Itu teman saya, Pak. Sudah, Pak Juwono tenang dulu. Ayo kita pindah ke tempat yang lebih aman, ajak Pak Karyo. Dari gelagat dan perbincangan warga, sepertinya Pak Karyo adalah salah satu orang penting di desa ini. Setelah menyerahkan Pak Juwono pada Pak Karyo, Tiko dan Badrun kembali memalingkan perhatian kepada Menur. Orang itu memegang lengan Menur dan menahannya dengan mudah. Menur terus berusaha menyerang dukun itu untuk menghabisinya, namun tangannya tetap saja tertahan. Tidak seperti dukun yang lain, orang ini hanya berpakaian seperti warga desa biasa. Ia bahkan hanya mengenakan celana pendek dan nyaman dengan sarung yang terkalung di bahunya. Sudah, biar saya yang melindungi anak ini, ucap pemuda itu. Mendengar kalimat itu, Menur pun terdiam. Ia menoleh ke arah pemuda itu dan berbalik waspada. Siapa kamu? Tanya Menur. Orang baik, balas pemuda itu dengan singkat. Menur tetap tidak peduli. Ia masih saja menatapnya dengan matanya yang memutih dan mengutuk pemuda itu. Namun lantunan ayat suci pemuda itu seolah menghancurkan kutukan itu dan membuatnya seolah tidak berpengaruh. Mendengar hal itu, Menur pun gentar. Ia mengambil jarak dari pemuda itu dan berteriak melengking dan menggema ke seluruh desa. Semua orang di tempat itu menutup telinga, namun bukan suara itu yang membuat mereka semua merasa was-was. Asap hitam dan sosok makhluk besar muncul dari tubuh Menur. Sontak seluruh orang pintar, warga desa dan seluruh orang yang ada di tempat itu merinding dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Jadi itu yang merasuki Menur? Tanya Badrun. Gila, setelah di desa semalam, ini kedua kalinya aku melihat setan, Mas, ucap Tiko dengan heran. Namun tidak dengan pemuda bersarung itu. Saat sosok besar itu muncul dengan mata merah menyalanya, tiba-tiba terdengar suara raungan keras entah dari mana. Yang mereka tahu suara itu tidak jauh dari posisi pemuda bersarung itu berada. Menur mundur mendengar suara itu. Entah mengapa ia merasa waspada dengan pemuda yang sebenarnya terlihat sangat sederhana itu. Tinggalkan anak itu, biar aku yang menjaganya, ucap pemuda itu sekali lagi. Kalian tidak bisa dipercaya, ucap sosok yang berada dalam tubuh Menur dengan wajah yang penuh dengan emosi. Pemuda itu kemudian mengibaskan sarungnya dan melemparkan beberapa benda yang tepat terjatuh di hadapan Menur. Gulungan kertas, jerami yang diikat dengan mantra, tanah kuburan yang terbungkus dengan kertas, serta beberapa jimat dengan bentuk yang mengerikan terjatuh di tanah. Apa itu? Tanya Pak Juwono dengan kebingungan menyaksikan dari jauh benda yang dikeluarkan oleh pemuda itu. Tiko dan Badrun pun langsung menebak bahwa benda itu merupakan hal-hal buruk untuk seseorang. Jika mengikuti maksud perkataan pemuda itu, mungkin saja orang yang diincar itu adalah Menur. Kali ini tatapan Menur berubah. Ia menatap pemuda itu tidak dengan amarah lagi. Hawa dingin dan perasaan ancaman seketika hilang dari sekitaran mereka. Bila kau gagal melindungi anak ini, aku akan kembali, ucap sosok yang berada di dalam tubuh Menur. Saat itu juga Menur terjatuh lemas di tanah. Pemuda itu mengangkat tubuh Menur dan membawanya masuk ke dalam rumah. Pak, tolong rantai kaki anak ini dilepas saja, ucap pemuda itu kepada Pak Juwono. Tapi, sudah Pak, tenang, dia sudah nggak apa-apa, balas pemuda itu. Namanya Menur ini Cahyo, ini Pak Juwono ayahnya,
Jelas Pak Karyo yang menemaninya masuk ke dalam rumah. Setelah kejadian itu, dukun dan orang pintar yang telah kalah dari sosok Menur pun kembali ke tempat asalnya. Pak Karyo juga yang mengkomunikasikan akhirnya masalah ini kepada mereka. Walaupun begitu, sepertinya masih ada yang tinggal seolah mengharapkan kekalahan orang yang bernama Cahyo itu. "Mas Badrun kok bisa sampai di sini?" tanya Pak Karyo. "Niatnya mau jenguk Menur, Pak, sambil ada keperluan sedikit, tapi lebih baik dibahas nanti saja," jawab Badrun. "Bapak gimana kabarnya? Masih narik?" tanya Pak Karyo. "Masih, Pak. Sudah saya kirim uang tiap bulan dan saya minta istirahat aja, tapi Bapak bersikeras dan ingin tetap narik angkot," jelas Badrun. Mendengar cerita itu, Tiko menoleh ke arah Badrun. Ia baru tahu kalau ayah Badrun seorang supir angkutan umum. Tiko pun jadi sedikit salut dengannya. Walau hanya berprofesi sebagai tukang ojek, ia tidak pernah melupakan kewajibannya kepada orang tua. "Gak apa-apa, Drun. Kalau nggak narik, bapakmu memang mau disuruh apa? Kasian kan kalau bengong aja di rumah?" jawab Pak Karyo. "Iya juga sih, Pak. Sesenangnya Bapak aja lah. Yang penting Pak Karyo tolong bantu sering mungkin ngobrol sama Bapak. Kalau ada apa-apa kasih tahu saya," ucap Badrun. "Ya jelas dong. Pak Mardi kan teman saya. Makanya kamu tenang aja. Buat Pak Mardi yang penting kamu makan kenyang dan hidup bahagia. Walau milih tinggal cukup jauh," balas Pak Karyo. Badrun sedikit menghela nafas sambil tersenyum mendengar ucapan Pak Karyo. Ia sadar ayahnya sangat sayang kepadanya. Tapi mendengar itu dari bibir orang lain membuat Badrun merasa sedikit berbeda. Sembari sedikit ngobrol, mereka mulai mendengarkan ayat-ayat suci terlantun di kamar Menur. Tidak hanya Cahyo, terdengar juga Pak Juwono melantunkan ayat yang sama walau masih terbata-bata. Sepertinya Mas Cahyo mengajari Pak Juwono ayat-ayat itu yang mungkin bisa berguna untuk menjaga Menur. "Mas Cahyo itu dukun dari mana, Pak Karyo?" tanya Tiko penasaran dengan orang yang mengalahkan Menur tadi. Ngawur kamu. Mas Cahyo itu bukan dukun," ucap Pak Karyo. "Lah, terus berarti dia apa? Kok bisa dukun-dukun yang terlihat sakti mandraguna itu gagal menolong Menur, sedangkan Mas Cahyo kenapa bisa?" tanya Badrun. Sebelum Pak Karyo menjawab, terdengar langkah kaki dari kamar Menur. "Saya nggak bisa. Kuasa Tuhanlah yang menolong Menur. Kesalahan dukun-dukun tadi, mereka hanya mengandalkan kesaktian dan dirinya sendiri, sehingga tidak memahami masalah yang sebenarnya yang dialami oleh Menur." Mas Cahyo mulai muncul sembari menepuk pundak Badrun untuk menjelaskan itu semua. "Berarti Mas Cahyo bukan dukun?" tanya Tiko langsung di hadapannya. "Bukan, dukun itu kan kalau sudah jadi profesi, kalau saya membantu sebisanya saja," jelas Cahyo. Pak Juwono selesai mengobati luka-luka Menur dan segera keluar menemui kami. Ia dengan begitu hormatnya menyambut Pak Karyo dan Cahyo. Beberapa suguhan hangat dikeluarkan oleh Mbok Tumi. Dengan sigap, Cahyo mengambil singkong goreng dan segelas teh hangat yang disajikan di hadapan mereka. "Maaf ya Pak Juwono, keburu lapar," izin Cahyo dengan santai. "Iya Mas, nggak apa-apa, makan yang banyak. Mbok Tumi juga sedang masak sayur. Makan malam di sini ya Mas," ajak Pak Juwono. Di momen itulah kami semua saling memperkenalkan diri. Pak Juwono benar-benar penasaran dengan kehadiran Cahyo. Bagaimana bisa dukun-dukun sakti itu tidak bisa mengalahkan makhluk yang merasuki tubuh Menur? Tapi Mas Cahyo bisa. "Saya tidak mengalahkan makhluk itu, Pak. Wong makhluk itu mencoba menjaga Menur," balas Mas Cahyo. "Menjaga Menur? Maksud Masnya apa? Makhluk itu sudah merasuki Menur bertahun-tahun loh Mas." Pak Juwono tidak percaya. Cahyo mengambil sekali lagi singkong goreng di hadapannya dan menghabiskannya sebelum kembali siap bercerita. "Menur itu anak yang baik. Dia juga punya teman yang tak kalah baik sejak kecil. Namun sayangnya temannya itu tak kasat mata," jelas Cahyo. Pak Juwono tidak mengerti, tapi ia masih berharap mendengar penjelasan lanjutan dari Cahyo. "Sebelumnya saya memeriksa keadaan rumah ini dan apapun yang berhubungan dengan Menur. Sangat ada hal yang mencurigakan. Salah satunya 7 benda aneh yang ada di sekitaran rumah ini. Benda itu sengaja diletakkan seseorang untuk menyakiti Menur." "Maksudnya benda yang Mas Cahyo jatuhkan di luar tadi?" tanya Tiko. "Benar, kalau kalian melihat benda seperti itu lebih baik segera dibacakan doa dan dibakar," jawab Mas Cahyo. Cahyo menjelaskan ada beberapa sosok yang merasuki Menur. Salah satunya sosok jahat kiriman seseorang dan salah satunya sosok yang mencoba menjaga Menur. Pak Juwono masih terlihat sangat khawatir. Kalau ucapan Cahyo benar, berarti ada orang jahat yang berniat mencelakai Menur. "Tunggu Mas Cahyo,
Berarti ada yang berniat jahat kepada Menur. Walaupun Menur sudah pulih, ada kemungkinan lagi Menur akan celaka. Tanya Pak Juwono. Betul Pak Juwono, maka itu saya masih di sini. Masih ada yang harus saya lakukan, ucap Cahyo. Apa Mas? Apa itu? Tanya Pak Juwono. Lah ini Pak, habisin singkong gorengnya Mbok Tumi. Enak banget ini Pak, ucap Cahyo dengan wajah polos sembari mencomot kembali singkong goreng hangat yang ada di hadapannya. Sontak wajah Pak Juwono terlihat bingung, berbeda dengan Pak Karyo yang mulai tertawa. Cahyo, gak ada beda jauh sama Pak Le-nya. Pak Bimo juga senang banget sama singkong goreng di desa ini loh, ucap Pak Karyo. Kini Cahyo berganti cerita bahwa sebenarnya Pak Karyo sudah menghubungi kawannya Pak Bimo sejak beberapa bulan lalu. Namun beliau tidak ada kabar selama beberapa bulan termasuk dengan Cahyo. Baru saat ini Cahyo bisa ke tempat ini. Nah, untung Pak Le gak ikut. Bisa jadi adu sandal di sini cuma gara-gara rebutan singkong goreng, balas Cahyo. Rebutan opo? Wong masih banyak kok di dapur. Kalau kurang ya Mbok masak lagi. Tiba-tiba Mbok Tumi dan beberapa pembantu Pak Juwono datang lagi dengan membawakan lauk yang sudah siap untuk dinikmati oleh mereka. Sudah, Pak Juwono gak usah khawatir. Mungkin yang dimaksud Cahyo biar kita tenang dulu. Nikmati makanan yang ada supaya fisik kita juga terjaga, ucap Pak Karyo. Pak Juwono pun mengangguk. Sepertinya ia mulai mengerti maksud Cahyo. Setidaknya selama Cahyo berada di rumah ini, ia tidak perlu khawatir. Mengetahui kondisi Menur sudah mulai membaik, Mbok Tumi meminta izin kepada Pak Juwono untuk membersihkan tubuh Menur dan mengganti bajunya. Selama menikmati masakan Mbok Tumi, perbincangan-perbincangan santai terjadi antara mereka. Mulai dari nasib dukun-dukun tadi, hingga keadaan desa di sekitar tempat ini. Pak, terlihat seorang perempuan berdiri di depan pintu dengan pakaian daster yang anggun. Menur? Pak Juwono tidak bisa mempercayai apa yang ia lihat. Semenjak kerasukan, ia tidak ingat kembali kapan terakhir kali Menur memanggil dirinya. Menur, kamu udah sehat nak? Tanya Pak Juwono. Menur menggeleng. Pak Juwono pun khawatir. Menur lapar Pak. Mendengar ucapan itu, tersenyumlah mereka yang ada di ruangan itu. Cahyo segera bergeser dari tempatnya dan mengambilkan piring untuk diserahkan kepada Pak Juwono. Sini Menur, sambelnya Mbok Tumi juara, kamu pasti kangen toh, ucap Cahyo. Menur segera mengambil piring yang diberikan ayahnya dan mengambil nasi dari centong yang berada di hadapan mereka. Semua orang takjub melihat perubahan Menur. Ia memakan dengan lahap dan mencoba hampir semua lauk yang ada di meja itu. Hampir semua orang di tempat itu terdiam melihat kelakuan Menur. Tinggal Cahyo dan Menurlah yang terlihat menikmati makanan dengan sangat lahap di sana. Mas, ini Menur udah beneran sembuh atau semakin kesurupan sih? Kok makannya kayak setan? Tanya Badrun yang heran dengan tingkah Menur. Bahkan piring di tangan Badrun pun tidak lagi tersentuh saking penasarannya dengan tingkah Menur. Hus, gak lucu Drun, heran ya heran, tapi aku senang lihatnya, balas Tiko. Pak Karyo menggeleng melihat tingkah Menur dan Cahyo, tapi ada satu hal yang membuatnya tersenyum. Pak Juwono dan Mbak Tumi hampir tak berkedip melihat Menur dengan mata yang berkaca-kaca. Enak toh? Tanya Cahyo pada Menur. Jelas mas, masakan Mbok Tumi itu legendaris, terbaik di desa ini, balas Menur. Wah, kamu mesti mampir ke Klaten mas, ke tempat masakan Bu Le yang juga gak kalah dari Mbok Tumi. Tenan yo mas, bapak pernah janji mau ngajak Menur ke Prambanan, nanti Menur mampir. Tak tungguin ya Nur, ajak Mbok Tumi sekalian, biar adu ilmu antara Bu Le sama Mbok Tumi. Alah mas, juru dapur itu jangan disamain sama dukun, piye toh? Perbincangan kedua orang itu berhasil membuat suasana di rumah itu menjadi berubah. Masakan Mbok Tumi pun habis tak tersisa. Tiko melihat pemandangan yang tidak pernah ia sangka saat membantu membereskan peralatan makan di dapur. Mbok Tumi meneteskan air mata menahan rasa harunya melihat kepulihan Menur. Mungkin bagi Mbok Tumi yang sudah bekerja puluhan tahun di tempat Pak Juwono, Menur sudah seperti anaknya sendiri. Matur nuwun ya Mbok, masakannya enak, ucapku sembari meletakkan piring-piring kotor itu di dapur dan segera meninggalkan tempat itu tanpa niat mengganggu lamunannya. Lantas apa Menur akan kumat lagi ya mas? Tanya Pak Juwono pada Cahyo yang masih menyimpan kekhawatiran. Sulit untuk mencari siapa yang mengirim teluh dan ilmu hitam itu kepada Menur Pak, tapi cara yang paling mudah adalah memancingnya, jawab Cahyo.
Cahyo menceritakan bahwa ia sudah mengirim balik sosok makhluk yang mencoba menyakiti Menur ke pengirimnya. Ketika gagal mendapatkan Menur, makhluk itu akan meminta nyawa pengirimnya sebagai gantinya. Kalau rencana Cahyo berhasil, orang itu akan datang ke tempat ini sebelum tengah malam. Masalah besarnya baru dimulai malam ini. Bisa saja orang itu mengerahkan semua ilmunya karena saat ini nyawanya terancam oleh peliharaannya sendiri. Jelas Cahyo. Penjelasan itu membuat seluruh orang yang mendengar menjadi was-was. Namun raut wajah Cahyo yang terlihat tenang seolah membuat mereka merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pak Juwono, Mas Cahyo, saya izin mengikuti masalah ini sampai selesai ya. Sebenarnya tujuan saya di sini juga untuk mencari cara menyelamatkan desa saya. Tiko akhirnya mengutarakan tujuannya kepada Pak Juwono dan Mas Cahyo. Sepertinya ia juga sudah percaya dengan kemampuan Mas Cahyo. Masalah? Apa itu serupa dengan masalah Menur? Tanya Pak Juwono. Kemudian Tiko mengangguk. Saya akan ceritakan nanti ya Pak. Saat ini kita fokus ke Menur dulu. Entah mengapa saya merasa masalah ini juga berhubungan, terutama semenjak roh di tubuh Menur mengetahui soal keris yang didapat dari sebuah sendang. Ucap Tiko. Mendengar cerita itu, Cahyo pun menoleh. Sepertinya ia mulai menyadari masalah yang dialami Tiko bukan masalah sembarangan. Tapi ia setuju bahwa yang terpenting sekarang adalah masalah Menur yang ada di hadapan mereka saat ini. Ternyata ucapan Cahyo menjadi kenyataan. Menjelang tengah malam tiba-tiba mereka merasakan sesuatu yang mengusik mereka. Badrun dan Tiko yang hampir tertidur tiba-tiba terjaga dengan perasaan yang mengganggu mereka. Cahyo, Pak Juwono dan yang lainnya memutuskan untuk keluar memastikan apa yang menanti mereka di depan rumah. Dan benar saja, seorang kakek tua sudah berdiri tak jauh dari rumah Pak Juwono. Kakek itu menanti mereka dengan wajah yang penuh dengan amarah. Tubuh kakek itu terlihat aneh. Sebagian kulit wajah, tangan dan kakinya menghitam secara tidak wajar. Itu seperti yang terjadi pada tubuh Menur sebelum ia pulih. Bocah tengik, jadi kamu yang ikut campur urusanku, teriak kakek itu. Menur yang mendengar teriakan itu segera keluar memastikan siapa yang selama ini mencoba mencelakainya. Saat melihat kakek itu, tiba-tiba Menur menutup mulutnya seolah tidak percaya. Kenapa Menur? Kamu kenal kakek itu? Tanya Cahyo. Menur menggeleng, namun sepertinya ia mengingat akan sesuatu. Menur ingat, Menur hanya bertemu sekali dengan mbah itu sewaktu nyekar ke kuburan ibu, tapi Menur sama sekali nggak tahu siapa dia. Jelas Menur. Pak Juwono kemudian mengernyitkan dahi mendengar cerita Menur. Apa maumu dari Menur? Teriak Pak Juwono. Kakek itu tersenyum dan semakin tertawa. Menur itu seperti cucuku. Aku kangen. Aku hanya ingin Menur menjadi cucuku. Balas kakek itu. Bohong. Cahyo membantahnya. Ia pun keluar dari rumah dan menghampiri kakek itu. Tatapanmu bukan tatapan seorang kakek yang sayang dengan cucunya. Itu tatapan nafsu, bantah Cahyo. Kakek itu tertawa. Sepertinya ia juga tidak membantah ucapan Cahyo. Pak Juwono dan Menur kaget mengetahui kenyataan itu. Biadab kau, dia masih anak kecil, teriak Pak Juwono. Tidak hanya Menur kan? Di sini banyak roh anak perempuan yang menanti agar kamu menerima hukumanmu, ucap Cahyo. Kemudian kakek itu melirik ke arah sekeliling. Memang sedari tadi Cahyo sudah sadar akan keberadaan roh anak perempuan. Namun mereka hanya memandang dari jauh tanpa mendekat ke arah kakek itu. Jangan sombong kamu. Setan yang kamu kembalikan sudah saya habisi. Saat ini Menur sudah pasti akan aku bawa, ucap kakek itu. Tidak asal berbicara, tiba-tiba Menur berteriak memegangi kepalanya. Sesuatu kembali mencoba merasukinya. Menur, Menur. Pak Juwono mulai panik kembali. Pak, masih ingat ayat-ayat suci yang saya ajarkan tadi? Tanya Cahyo. Pak Juwono kemudian mengangguk. Bacakan terus selama saya menghadapi dukun cabul itu. Menur tidak akan celaka selama mendengarkan ayat-ayat itu, ucap Cahyo. Sontak Pak Juwono pun mengerti. Ia membawa Menur masuk sembari membacakan ayat-ayat suci dan doa yang diajarkan oleh Cahyo. Mbok Tumi dan Pak Karyo pun mengikuti bacaan Pak Juwono. Dan Menur pun berangsur-angsur kembali tenang. Dukun itu kemudian membacakan mantra hingga muncul bola api di atas tubuhnya. Butuh satu nyawa untuk memanggil Banaspati sebesar itu. Kamu sudah gila, ucap Cahyo. Ini bukan urusanmu. Kakek itu pun melontarkan api itu untuk menyerang Cahyo. Tapi Cahyo tidak gentar.
Dengan segenggam gumpalan tanah, ia membacakan doa dan melemparkannya ke sisi jauh. Banaspati itu pun mengikuti arah tanah itu dan menyerangnya hingga menciptakan sebuah ledakan. Cahyo semakin mendekat, namun dukun itu pun juga sudah menyiapkan hal yang lain. Ada bayangan hitam di belakang dukun itu. Makhluk besar bermata merah dengan bulu yang basah. "Sekarang kamu pasti mati," ucap dukun itu. Kali ini langkah Cahyo terhenti. Tiba-tiba saja tubuhnya terangkat seolah tercekik bayangan hitam yang ingin membanting tubuhnya. "Wanasura!" Suara raungan hewan buas terdengar meraung di hadapan dukun itu. Sontak sosok bayangan yang mencekik Cahyo pun gentar. Ia segera membanting Cahyo, namun Cahyo bisa mendarat dengan selamat berkat kekuatan Wanasura yang merasukinya. Cahyo tidak berniat mengurusi setan yang dipanggil dukun itu. Ia lebih memilih menendang kakek itu sekuat tenaga hingga terpental. "Brengsek! Kali ini apa? Setan rawa?" tanya Cahyo. Dukun itu terlihat kesal ketika mengetahui sesuatu yang ia bawa tidak dapat menyaingi Cahyo. "Habisi bocah ini. Tumbal itu kuserahkan agar kau bisa membunuh bocah itu," teriak dukun itu memerintahkan setan itu kembali. Serangan makhluk itu kembali mencoba menangkap Cahyo, namun kali ini Cahyo terlihat kesal. "Wanasura, pulangkan setan ini ke tempatnya," perintah Cahyo. Seketika kedua lengan Cahyo terlihat berbeda seolah semakin kekar dengan roh Wanasura yang merasukinya. Ia menghantam setan itu bertubi-tubi. Dukun itu tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Tidak mungkin. Istriku sudah kutukar agar mendapatkan kekuatan setan itu," tangis dukun itu. Cahyo yang mendengarkannya semakin kesal, hingga ia membacakan mantra untuk melepaskan ikatan setan itu dari sang dukun. Ada sebuah benda yang diambil dari tubuh setan itu sebelum akhirnya setan itu menghilang dari hadapan mereka. "Wedan, demit semengerikan itu bisa kalah begitu saja," ucap Badrun dengan kagum. Badrun dan Tiko tidak menyangka hal-hal mengerikan yang dibawa oleh dukun itu bisa selesai tanpa membutuhkan waktu yang lama oleh Cahyo. Akhirnya dukun itu pun putus asa. Ia tidak lagi berniat melakukan perlawanan apapun lagi. Sepertinya ia tidak punya cara lagi untuk melawan Cahyo. Cahyo menghampirinya dan menyerahkan benda yang ia ambil dari tubuh setan itu, sebuah tengkorak manusia. "Ini istrimu. Kamu tega menumbalkan orang yang mendampingimu hingga tua hanya demi memenuhi nafsumu." Cahyo menarik baju dukun itu dan terlihat ingin menghajarnya. Sebelum itu terjadi, tangis dukun itu pecah meledak seolah memberitahu Cahyo akan rasa penyesalannya. "Ada cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan tanpa memberikan tumbal," ucap Cahyo sebelum meninggalkan dukun itu. "Apa itu?" tanya dukun itu. "Doa." Cahyo segera menjatuhkan dukun itu dan berpaling meninggalkannya yang masih menangisi tengkorak istrinya. Pengaruh setan dan nafsu telah menutupi hati dukun itu dan membuatnya tidak menyadari bahwa ada seseorang yang seharusnya ia jaga dan menyayanginya semasa hidupnya. Namun ia justru menjadikannya sebagai tumbal untuk mengejar nafsunya. "Sendang Banyu Getih." Tiba-tiba dukun itu mengucapkan sesuatu. Cahyo pun berhenti dan menoleh ke arah dukun tua itu. "Ada sesuatu yang jahat dari sendang itu yang mempengaruhi saya. Kau bisa mendapatkan apapun sesuai dengan apa yang kamu persembahkan," dukun itu berkata dengan penuh penyesalan. "Jangan sampai ada orang lain yang bernasib sama seperti saya." Sebelum dukun itu melanjutkan pembicaraannya, tiba-tiba terlihat sebuah keris melayang menghujam di jantungnya. Sebuah cepeti melilit lehernya dan taring hewan buas melayang menusuk bagian tubuh dukun itu. Dengan sebuah tarikan, cemeti itu memisahkan kepala dukun itu dari tubuhnya. Cahyo kaget dengan kejadian itu. Ia yang tidak sempat bertindak untuk menolong dukun itu pun merasa geram. "Keluar!" teriak Cahyo. Ada beberapa bayangan dari arah serangan itu. Cahyo tahu dengan jelas bahwa ini adalah ulah dukun-dukun yang sebelumnya gagal mengalahkan sosok di dalam tubuh Menur. "Kami tidak ada urusan denganmu. Itu hanyalah hukuman atas perbuatan dedemit suruhannya kepada kami tadi," ucap salah satu dari mereka yang segera meninggalkan tempat ini. Cahyo tidak sempat mengejar mereka. Ia hanya bisa mendoakan jasad dukun tadi dan menguburkannya dengan layak.